Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, semoga Anda semua senantiasa sehat dan bahagia. Baik, seperti biasa, sebelum kelas online pada sore hari ini dimulai, saya akan menyapa satu atau dua dari Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma yang sudah mengaktifkan video. Baik, di sini saya akan menyapa Ibu Weni Salim. Namo Buddhaya, Ibu. Selamat sore. Ya, selamat sore. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Pastinya Baik, luar baik. biasa. Hari ini Makanya, Jogja nggak hujan sih. oh sadu. Semoga aja signalnya mendukung ya Bu ya. Iya, thank you, Baik thank you. Ibu, terima kasih. Nah udah ya, sehat selalu. Iya, makasih. Baik Bapak Ibu dan sahabat Dhamma, semoga Anda semua senantiasa sehat dan bahagia. Saya akan menyapa satu lagi dari Bapak Ibu dan sahabat Dhamma yang sudah mengaktifkan video. Di sini saya akan menyapa Ibu Rina Andriani. Namo Buddhaya. Selamat sore. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa. Baik Ibu, terima kasih. Namo Buddhaya, sehat selalu ya. Sadu, Namo Buddhaya. Baik Bapak Ibu dan sahabat Dhamma, semoga semua senantiasa sehat dan bahagia. Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, saya ingatkan kembali sebelum 15 menit hadir sebelum acara dimulai. Baik, untuk selanjutnya perhatikan frame pada layar Anda. 1. Sikap tubuh dan latar belakang ruangan atau gambar virtual. 2. Tulis nama lengkap sesuai nama saat mendaftar. 3. Kenakan pakaian rapi dan sopan. Baik, untuk selanjutnya saya akan bacakan fitur-fitur Zoom pada malam hari ini. 1. Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma dimohon untuk mematikan mikrofon di saat kelas berlangsung. 2. Di saat kelas berlangsung, Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma dimohon untuk mengaktifkan video. 3. Jika Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma belum merubah nama, bisa merubah melalui kolom partisipan. 4. Jika Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma ingin ke toilet atau hal lainnya, bisa izin melalui kolom pesan. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma wajib hadir setiap bimbingan di hari Minggu sore, aktif berbagi setiap diskusi di grup WhatsApp puasa. Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, 1. Di saat kelas berlangsung dimohon untuk menyiapkan alat tulis. 2. Di saat kelas berlangsung, Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma dimohon untuk menyimak bimbingan dengan baik. Sebelum kelas online pada sore hari ini dimulai, Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma dimohon untuk duduk dengan tegak dan rileks. Pejamkan kedua mata Anda dan ikuti instruksi yang saya berikan. Napas masuk, tahu gerak napas pada tubuh. Napas keluar, kendurkan seluruh tubuh. Napas masuk, tahu gerak napas pada tubuh. Napas keluar, kendurkan seluruh tubuh.
Napas masuk, tahu gerak napas pada tubuh. Napas keluar, kendorkan seluruh tubuh. Biarkan napas masuk dan napas keluar secara alami. Tetap memperhatikan napas masuk dan napas keluar. Napas masuk, tahu napas masuk. Napas keluar, tahu napas keluar. Napas masuk, tahu napas masuk. Napas keluar, tahu napas keluar.
Buka kedua mata Anda secara perlahan. Hening, selesai. Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, batin tetap jaga keheningan dan ketenangan. Kita akan mendengarkan bimbingan puasa masa yang akan dibimbing langsung oleh Yang Mulia Nyana Sila Tera. Waktu dan layar disilakan. Oke, baik. Terima kasih, Wina. Suara saya jelas dari tempat Anda? Oke, terima kasih. Selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Iya, senang malam hari ini berada di penghujung latihan Anda untuk puasa di masa-masa tentunya. Ya, namun, Anda diizinkan untuk melanjutkan 2 bulan ke depan. Kalau kita mengikuti perhitungan tentang Patihariya Uposatha, Anda diizinkan untuk melakukan tambahan 2 bulan ke depan. Ini kalau kita mengikuti ya tradisi Buddhis India pada masa Buddha ketika itu, ya pada masa Buddha ketika itu. Tidak pun tidak masalah, tapi paling tidak di hari-hari Uposatha Anda terus lakukan. Malam hari ini saya ingin mendengarkan berbagai macam kebahagiaan dari Anda. Ya, ingin mendengarkan berbagai macam bentuk kebahagiaan bagi Anda dan juga berbagi tentang perjuangan Anda. Saya nggak bicara kendala lagi ya dalam latihan, tapi saya lebih mengatakan Anda berbagi bahagia dan juga perjuangan Anda dalam melakukan latihan agar ini bisa menginspirasi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Oke. Saya akan minta, nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan akan saya bantu untuk jawab di akhir ya. Saya akan minta dari mereka yang mengikuti kelas ya, yang mengikuti saya akan minta 3 orang dulu deh ya. Cukup waktunya lah ya, 3 orang, durasi waktunya 3 menitan ya. Kalau gitu 4 orang ya, 4 orang durasi 3 menit ya, durasi 3 menit. Ya, silakan dari Anda yang mengikuti bimbingan meditasi 3 bulan. Saya persilakan. Silakan. Silakan Anda berbagi siapa? Boleh 4 orang ya, 4 orang. Silakan. 4 orang untuk berbagi tentang kebahagiaan Anda dalam berpuasa ini, manfaat-manfaat dan juga saya lebih mengatakan perjuangan Anda dalam melakukan puasa. Silakan 4 orang 3 menit untuk menyampaikan. Ada silakan? Boleh Bante saya? Boleh, ya. Oke ya, 3 bulan puasa, Celusi. Silakan. Terima kasih Bante. Iya. Kesempatan sama waktunya. Di sini saya mau berbagi selama saya mengikuti puasa masa-masa ini sangat luar biasa buat saya karena dari sinilah selain dengan dibarengi dengan meditasi itu saya bisa melihat flashback di kebelakangnya sebelum saya mengikuti masa puasa ini. Itu banyak sekali yang bisa saya lihat dari perubahan-perubahan istilahnya dalam diri saya sendiri, terutama yang terjadi pada diri saya sendiri. Itu istilahnya bagaimana memahami 8 sila itu yang saya jalani, dan memang awal-awal dari dimulainya itu bukan hal yang mudah ternyata seperti apa yang saya pikirkan, dan kesininya saya bisa memahami bahwa penuh arti dari masing-masing sila yang saya jalankan. Dibarengin dengan meditasi itu memang sangat luar biasa selama 4 bulan. Di situ saya melihat jelas bahwa makna dari satu persatu sila itu ternyata begini gitu. Seperti halnya dari contoh sila pertama saja gitu ya. Tidak membunuh ya. Di situ bukan hanya istilah makna kita nggak boleh membunuh
binatang atau makhluk hidup yang mempunyai kehidupan. Tapi di situ membuka pikiran saya bahwa itu bagaimana pengendalian dari nafsu, istilahnya kebencian kita, amarah kita, itu semua itu ada di sana ternyata melalui meditasi itu. Itu salah satu contoh, dan juga persila masing-masing sila berikutnya juga begitu, satu persatu bisa saya lihat gitu. Oh ternyata kenapa diadakannya Buddha mengajarkan sila per sila itu apa artinya, itu bisa perlahan terlihat, mulai terlihat, oh ternyata begitu, dan dengan menjalannya saya mendapatkan ketenangan batin, istilahnya bisa memahami kondisi sekarang, saya lebih bisa menerima, terutama dari pas di pertengahan masa wasa itu saya mengalami istilahnya orang yang paling saya kasihi itu yang menyebabkan saya bisa melihat ternyata saya begitu sebegitu besarnya gitu, istilahnya kesedihan, kasih sayang yang begitu besar itu masih gitu terlihat jelas gitu dari situ. Demikian dari saya, istilahnya hal yang sangat saya dapatkan dari ini sangat bermanfaat luar biasa. Ternyata tidak salah, meskipun awal dari mulainya saya babak belur, serasa digebuk gitu Bante. Dan saya memang niatkan kemarin mau menanyakan apakah saya bisa melanjutkan, istilahnya menggantikan yang awal-awal itu yang babak belur, saya terasa tuh nggak bisa menjalani full gitu. Dan di pertengahan menuju akhir ini saya bisa mulai mengerti bagaimana caranya kita yang seperti Bante ajarkan bahwa perlu tekad gitu, perlu tekad untuk menjalani itu dengan benar-benar gitu. Itu memang sangat luar biasa dengan cara yang Bante ajarkan, itu saya terapkan semua, itu saya seperti oh ternyata begini menjalankannya gitu Bante. Terima kasih banyak Bante atas bimbingannya selama ini. Baik, terima kasih ya. Kalau Anda yang melihat pertemuan dan melihat awal ilusi ini, wah, dari sisi wajah dan emosi berbicaranya sudah sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Terima kasih untuk ekstra pengetahuannya, luar biasa. Baik, saya berikan kepada yang lain, silakan untuk yang 3 bulan latihan. Ya, 3 menit, silakan. Ya, Namo Buddhaya Bante. Oke, silakan Pak Erwin, silakan. Ini saya ada gimana ya? Ada perbedaan gitu ya. Waktu saya menjalankan puasa arahan Bante yang menyambut Waisak untuk 1 bulan, memang saya ada merasakan kegembiraan dan kekecewaan gitu. Kadang kalau misalnya saya meditasinya, ukuran saya waktu itu hanya 30 menit. Kalau 25 menit, setelah saya selesai, saya lihat ada rasa kecewa, oh kurang 5 menit gitu. Tapi kadang saya ada lebih dari 30 menit, saya ada perasaan bahagia gitu Bante. Dan itu saya jalani, terus sering terjadi perasaan-perasaan seperti itu. Tetapi memasuki yang puasa yang 3 bulan ini, awal-awalnya dalam minggu-minggu pertama memang masih ada seperti itu. Tapi saya kan ngikutin arahan Bante, akhirnya kenapa perasaan-perasaan itu nggak ada lagi ya Bante? Jadi mau kurang bahkan lebih itu nggak ada, saya nggak ada gembira, nggak ada sedih gitu, biasa aja. Jadi kenapa ya? Apa karena menganggap itu sudah biasa, bukan sesuatu yang spesialis gitu, itu harus yang saya kejar gitu, enggak gitu, nggak ada perasaan. Jadi bagaimana? Saya nggak ada sedih, dan ketenangan juga itu yang saya dapatkan. Saya lebih tenang, emosi pun begitu lebih stabil. Itu manfaat yang saya rasakan gitu ya Bante. Nah, apakah saya masih salah di dalam mengikuti instruksi Bante atau bagaimana, yang saya juga nggak ngerti kok saya jadi begini gitu. Artinya saya bisa duduk bermeditasi yang lebih lama dari waktu yang saya tentukan, itu juga saya biasa aja itu. Seperti hari-hari ya biasalah. Ini Bante barusan mengatakan lagi ada tantangan lagi untuk melanjutkan lagi 2 bulan. Ini saya gregetan juga, pengen lagi gitu. Gimana, apa masih ada rasa bahagia atau masih saya anggap lah biasa ini mah gitu. Itu aja Bante yang saya alami, bahwa
saat ini hati saya lebih tenang itu setelah menjalani yang 3 bulan ini, Bante. Ya, terima kasih atas arahannya, Bante. Saya ucapkan banyak-banyak Baik, terima kasih. Namo Buddhaya. Pak Herwin luar biasa ya. Nanti saya ceritakan juga di awal bagaimana beliau banyak sekali komplainnya, tapi sekarang sudah tidak, luar biasa. Terima kasih. Oke, iya, saya lanjut ke siapa lagi, silakan untuk yang ikut latihan 3 bulan. Silakan. Saya persilakan. Ya, Namo Buddhaya, Bante. Oke, Bu Yuliana silakan. Ya, saya dari hati yang sangat dalam ya, terima kasih banyak atas bimbingan Bante selama 3 bulan ini. Bahkan udah dari Waisak ya Bante ya. Sebenarnya saya sih kepengen banget tuh untuk puasa ini udah dari 2 tahun yang lalu gitu, kepengen ikut. Tapi bagaimana caranya gitu meninggalkan rumah begitu. Nah, makanya saya berasa ini suatu hal apa ya, karma baik banget. Maksudnya teman-teman semua juga bisa mengikuti walaupun dari rumah gitu. Kita bisa mengikuti puasa ini dengan menjalankan 8 sila maupun dengan bermeditasi. Banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan ya dari masa puasa ini, terutama dari kedisiplinan yang Bante ajarkan kita bagaimana cara dari bangun pagi sampai tidur begitu. Nah, yang dari 1 minggu terakhir ini yang saya banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, yaitu saya benar-benar merasa wah ini tinggal 1 minggu, jadi saya harus benar-benar berlatih agar lebih maksimal lagi gitu. Saya minggu kemarin saya coba waktu pagi hari itu duduk udah tekad banget 3 jam gitu, karena saya bangun jam 2-an, saya memang pasang beker gitu, dan duduk saya juga nggak bergerak sekali. Nah di situ saya ngerasa banyak sekali ternyata kemajuan yang saya dapat gitu. Dan belakangan saya setelah 3 jam itu setiap harinya dalam 1 minggu ini saya 2 jam duduk pagi. Nah kalau pagi itu pasti 2 jam, tapi kalau malam seperti hari ini kan ada jam 9 gitu mungkin 1 jam gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada kelas sama sekali, saya usahakan tetap 2 jam. Ternyata saya merasa apa sih bedanya kalau misalnya hanya waktu singkat dan waktu lebih panjang, itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Terutama dari kedisiplinan kita, dan manfaat yang lain adalah saya waktu kalau 1 jam, itu memang belum terasa rasa sakit. Setelah lewat 1 jam, saya tahu bahwa oh sakit itu ternyata masih ada. Nah, setelah 1 jam itu saya merasa bahwa sakit ada, kesemutan ada, tapi sudah tidak mengganggu gitu. Jadi bisa fokus ke apa yang benar-benar menjadi objek yang saya pegang. Nah, di situ saya berasa berkesimpulan bahwa meditasi yang masa-masa ini membuat batin juga jadi lembut gitu ya, lebih bahagia lagi gitu. Yang pasti saya bingungnya gitu, kok bisa ada sesuatu objek muncul walaupun kehidupan sehari-hari, tapi tetap bisa menjaga kebahagiaan itu gitu. Kalau dulu kan kalau misalnya ada ini, orang yang ngomong aja kayaknya kita udah tahu, wah ini orang mau ngomong, ya udah diamin aja gitu. Kita tetap batinnya tetap bahagia gitu. Yang saya rasakan itu. Saya juga bingung kalau misalnya biasa kan ada tekanan atau apa ya tetap kita nggak marah, tapi rasa bahagia itu pasti berkurang gitu. Kalau sekarang ya sudahlah, biarin aja dia yang malah berterima kasih gitu. Terima kasih kamu sudah membuat karma buruk saya berbuah. 1, dan saya tidak membuat karma buruk yang baru untuk Anda gitu. Begitu sih yang saya rasakan, dan saya sekali lagi terima kasih banyak kepada Bante atas bimbingannya yang sangat luar biasa. Menurut saya ya, baik dalam Zoom maupun dalam WhatsApp, Bante tetap memberikan kita semua pembelajaran yang sangat luar biasa. Begitu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuliana. Ya, sekedar info. Jadi beberapa beliau-beliau ini bersamaan dengan Upasata ini, mereka kebetulan ikut program meditasi 49 hari ya. Dan beberapa sudah ikut yang meditasi yang di kelas B. Memang akan di sana ada tambahan
mendalam berkaitan dengan meta tubuh, sehingga ini betul-betul bisa membuat mereka rileks dalam melakukan meditasi itu. Terima kasih Bu Iliana, luar biasa. Baik, silakan. Siapa lagi? Dipersilakan. Satu lagi. 3 menit untuk yang 3 bulan, ya. Silakan. 3 menit untuk yang 3 bulan. Silakan. Nama budaya Bante. Baik, nama budaya Bu Ani. Silakan. Berbagi pengalaman, saya mulai puasa kan awal sebelum Waisak. Karena saya mempunyai banyak sekali penyakit, akhirnya Bante menyarankan saya untuk berpuasa lagi 2 bulan. Pada awalnya saya memang menggerutu Bante, waduh yang lainnya sudah selesai puasa, saya kok terus puasa lagi, ngapain ini? Terus Bante bilang kalau saya harus menyelesaikan penyakit-penyakit saya. Setelah itu pada awalnya susah sekali Bante. Masalahnya kalau malam pasti kan biasa ngemil Bante. Ada makanan gitu suruh masakin anak semuanya lah gitu. Akhirnya saya bertekad untuk ngemilnya yang paling mudah sekali. Awalnya itu. Setelah itu, setelah 2 bulan saya menjalani ternyata enak sekali dan berat badan saya turun sampai 5 kilo. Habis itu ada puasa masa-masa ini saya ikut terus sampai sekarang Bante turunnya sudah 10 kilo. Bagi Bante mungkin ini bonus ya, tapi bagi saya itu suatu kerja keras sekali Bante. Masalahnya selama ini saya menurunkan berat badan saya tuh susah sekali. Sampai saya minum banyak sekali obat, itu juga nggak ngefek sama sekali. Sampai suami saya itu sudah pasrah. Sudahlah istriku sekarang gemuk, nggak bisa kurus. Tapi setelah saya ikut puasa, akhirnya saya bisa mempertahankan. Saya tidak gemuk-gemuk lagi seperti dulu. Itu yang di badan saya. Dan yang kedua, untuk penyakit-penyakit saya terima kasih sekali Bante. Penyakit saya sudah hilang kayak migrain, itu sudah hilang total. Alergi dingin sudah hilang total, sehingga saya mau pergi kemanapun juga nyantai. Untuk mah pun juga sudah sembuh total. Saya senang sekali. Masalahnya ketika saya mempunyai masalah atau saya capek, pasti itu kambuh. Tapi setelah saya mengikuti arahan Bante dengan puasa masa-masa 3 bulan ini, ternyata luar biasa sekali. Saya sudah sembuh total Bante. Dan ketika ada masalah pun saya bisa menerima, oh itu saya memang harus menerima itu sebagai karma buruk saya dan saya harus menerima dan saya juga harus mengkat. Saya tidak akan kemana-mana lagi. Dan gitu Bante. Akhirnya lama-lama saya menemukan ketenangan batin. Apalagi sekarang untuk meditasi pun saya sudah keluar 1 jam Bante tanpa kesemutan. Itu luar biasa sekali manfaatnya. Dari Bante sampai suami saya juga. Mungkin suatu saat kita keluarga mau sowan ke Bante, karena bagi suami saya itu Bante itu guru saya. Masalahnya kalau saya dibilangin suami saya itu enggak ngandel, tapi kalau Bante begitu bilang saya percaya gitu. Jadi manfaatnya banyak sekali Bante. Saya terima kasih karena dengan ikut masa-masa ini puasa dari mulai awal sampai sekarang, dan saya akan bertekad untuk melanjutkan. Jadi saya tidak hanya 2 bulan setelah masa-masa, tapi saya akan bertekad seterusnya saya akan menjalani, belajar untuk menjalani. Karena dengan begitu saya bisa mengerem semua permasalahan yang ada, saya bisa mengerem amarah saya bisa menjalani sila dengan tenang. Pengalaman saya begitu Bante. Terima kasih, selamat malam. Luar biasa ya, Bu Ani, ini perjuangannya luar biasa sekali ya, dari sisi fisik, sisi batin, sisi lingkungan, bahkan kalau tahu beliau ini backgroundnya Muslim gitu, dari sisi lingkungan dan sebagainya gitu ya, tapi semua bisa diatasi dengan luar biasa, dengan keteguhan beliau gitu ya, ketekunannya saya apresiasi sekali untuk Bu Ani. Ya, terima kasih. Baik, 4 dari mereka yang sudah ikut di kelas 3 bulan puasa ya, luar biasa. Nanti jika masih ada waktu boleh ditambah ya, nanti saya persilakan jika ada yang ingin menyampaikan. Saya akan ke mereka yang ikut puasa 1 bulan. Silakan, 4 untuk yang ikut puasa 1 bulan. Saya persilakan.
Siapa ini? Ayo, silakan. Silakan. Nama budaya Bante. Baik, nama budaya. Wah, Ciwiwi, silakan. Bante, ini saya mau menceritakan tentang pengalaman saya ya Bante. Ya. Kalau saya mengikuti puasa wasa ini, saya bisa mengikuti dengan lancar, tidak menemukan kendala. Mungkin karena waktu saya udah mulai ikut dari puasa wasa ya. Tapi yang paling saya rasakan dari meditasi kita mulai dari meditasi A saya ikuti sampai puasa Waisak, meditasi B sama puasa kan tetap saya ikuti. Yang saya menemukan itu ketenangan batinnya itu loh Bante. Dan setelah saya mengikuti dari KDABB kan untuk melenyapkan dukanya itu, kan kita praktekkan di dalam meditasi itu benar-benar yang saya menemukan kebahagiaan tersendiri Bante. Mungkin kalau diungkapkan dengan kata-kata sih kayaknya nggak bisa ya, tapi itu kita bisa merasakan tersendiri Bante. Gimana Bante? Kalau saat ini ya Bante, kalau saya menemukan satu masalah atau kendala dalam batin saya ini, saya menerapkan sistem 3M itu Bante. Jadi sekarang saya bisa kayaknya easy going lah Bante, saya bisa menerimanya gitu. Jadi nggak ada satu beban pikiran bagi saya sendiri Bante. Nah itu yang paling saya rasakan Bante selama ini bimbingan dari Bante. Dan baik. Silakan. Baik. Terima kasih Ibu Wiwi, luar biasa ya. Satu perjuangan yang tidak mudah ya. Saya tahu sekali ini bukan suatu yang mudah mengikis sisi keegoan di dalam diri. Tapi beliau cukup berhasil dan juga bisa melewatinya dengan begitu baik dan menjadi satu keterampilan hidup yang luar biasa. Terima kasih Wiwi. Oke, silakan. Untuk yang 1 bulan bimbingan puasa. Saya persilakan 3 menit. Siapa? Nama budaya Bante. Baik, nama budaya. Ya, Devi, silakan. Kalau saya mendapat puasa ini dari waktu Waisak, banyak kemajuan ya. Kalau yang pertama kali mungkin waktu Waisak itu masih ada kayak tekanan gitu waktu puasanya. Cuma kalau yang sekarang saya enjoy aja Bante gitu, nggak ngerasa terlalu tertekan kayak gitu. Nah waktu pertama kali itu waktu mau ikut puasa masa wasa ini, saya itu sebenarnya lagi emaknya kambuh. Nah pas waktu itu saya pikir, aduh saya nggak bisa ikut ini gitu. Cuman karena saya sudah daftar gitu, udah saya ikut aja lah. Mudah-mudahan emaknya nggak kambuh-kambuh. Ternyata memang loh Bante, pas ikut ini emaknya nggak kambuh-kambuh. Walaupun kambuh juga cuma sebentar, tapi padahal posisinya kalau sore kan nggak makan. Pas sorenya itu malahan nggak apa-apa gitu. Pedihnya apa mualnya kan asam lambung ya, biasanya asam lambung. Jadi asam lambung tuh nggak naik-naik gitu. Nah itu kalau biasanya kalau nggak puasa malahan pas sore apa-apa kalau kita sudah habis makan itu asam lambungnya mau naik gitu. Tapi kalau ini enggak gitu. Jadi makanya enjoy aja saya. Itu dapat ini saya yang ngerasain kayak gitu. Sudah itu pas kalau emosi gitu apa ada masalah segala macam itu sudah bisa dikontrol. Jadi kalau misalnya lagi emosi ya udah waktu kita mengadakan suara kayak gitu agak kenceng tapi sadar aduh ini kita nggak boleh gitu. Jadi udah agak lembut gitu. Jadi masih nggak terpikirnya sampai ke hati gitu loh. Misalnya kalau ada kepikiran misalnya pas kepikiran orang yang utang ke kita gitu, biasanya kan sakit hatinya. Tapi ini sekarang sudah enjoy gitu, udah ikhlas aja gitu, nggak sampai di kepikiran sampai ke ini. Jadi itu kalau misalnya ada kepikiran yang negatif,
biasanya kan ada rasanya nggak enak gitu loh Bante. Nah, sekarang udah bisa dikontrol. Jadi diserahkan, diikhlaskan. Semua apa Anda akan terjadi. Ya sudah terjadi, terjadilah gitu. Jadi diterima aja gitu. Jadi itu jadinya nggak beban di pikiran jadinya. Jadi semua tuh dijalanin enjoy aja gitu. Jadi saya banyak pelajaran lah dari Bante, dari awal belajar meditasi segala macam. Itu yang buat saya sekarang tuh batin dan emosi udah agak lebih tenang, lebih bisa dikontrol gitu. Nah, untuk akan kedepannya cuma meditasi aja, masih waktunya nggak begitu lama, masih cuma 30 menit, kadang 25 menit gitu. Karena kadang-kadang bangunnya telat gitu. Jadi tetap walaupun bangun telat, saya tetap harus meditasi gitu. Tetap saya lakukan itu Bante gitu. Jadi tetap saya lakukan, tetap saya ini. Pokoknya apa yang saya lakukan sekarang lebih jauh sekali lebih bagus dari yang saya pertama kali ikut dalam program-program yang diselenggarakan oleh ini sekarang. Nah, sekarang saya nanti mau ikut lagi meditasi yang kedua, yang B. Soalnya yang pertama waktu itu kena COVID, jadi nggak fokus. Nah, begitu Bante. Terima kasih Bante untuk saran dan nasihat-nasihatnya. Sudah itu pelajarannya yang selama ini yang saya dapatkan. Terima kasih Bante. Baik, terima kasih Devi untuk perjuangannya luar biasa ya. Beliau bisa sampai senyum seperti saat ini dan bicara begitu renyah. Ini bukan sesuatu yang mudah gitu. Iya, biasanya saya kalau ngomongnya itu sudah tertekan, rasanya sakit gitu. Nah, sekarang udah bisa lepas gitu. Dan sekarang saya udah terima. Nah, sampai saya sekarang ada di Bangka. Waktu saya mau berangkat aja naik mobil, saya ngerasa saya sanggup nggak saya bawa mobil dari Palembang ke Bangka gitu, pas waktu puasa gitu. Ternyata bisa gitu. Sampai sini saya aman aja, Ma juga nggak kambuh. Nah, sampai di sini juga Oke, sinyalnya sepertinya terputus ya. Baik, terima kasih C. Devi ya. Beliau bisa bicara dengan begitu renyah dan wajah yang ceria. Ini perjuangan yang luar biasa ya, dari awal luar biasa sekali. Terima kasih. Silakan untuk berikutnya yang 1 bulan, kelas bimbingan 1 bulan. Silakan, 3 menit, silakan. Ada, silakan. Budaya Bante. Baik, silakan Mas Yudi, silakan. Budaya Bapak Ibu. Ya. Saya ingin berbagi mengenai pengalaman saya pada waktu puasa Waisak, masa puasa 1 bulan. Pada puasa Waisak itu rintangannya saya nggak ada, tapi pada waktu masa puasa ini banyak Bante halangannya. Jadi seperti waktu kalau pagi sih bangunnya jam 3, terusan nyisakan waktu seperti duduk, biar tenang dulu, setelah itu meditasi Bante. Meditasi 1 jam, terusan setelah itu 1 jam, setengah 6-nya aktivitas mandi semuanya Bante. Sama Bante, Sabtu siang juga itu Bante. Jadi waktu di kantor saya membagikan semuanya Bante, waktunya untuk makan, jam 12 sudah waktu saya sudah selesai makan semuanya Bante. Tapi kendalanya pas puasa ini Bante, setelah malam itu waduh banyak sekali Bante rintangannya, nafsu nafsu keinginan Bante, ingin makan nih gini. Setelah itu paginya kalau mau makan sudah nggak ada nafsu lagi Bante. Nafsu makannya sudah nggak ada, hilang semuanya Bante. Mungkin dari itu semuanya Bante ya, kita pengalaman seperti keinginan, nafsu keinginan
kalau dilaksanakan baru terasa gini rasanya nafsu. Terima kasih Bante. Sekian Bante, hanya gini aja Bante. Terima kasih Bante. Ya, baik, terima kasih Mas Yudi. Menata tentang keberaturan dan kedisiplinan memang sesuatu yang tidak mudah. Karena memberikan satu pola baru dalam hidup ini perlu perjuangan. Terima kasih Mas Yudi. Ya, saya persilakan untuk yang 1 bulan. Silakan. Satu lagi, silakan. 3 menit, silakan. Siapa? Saya Bante. Oh, baik. Iya, Romo Parman, silakan. Ya, kalau saya sih sebetulnya belum berhasil sempurna gitu ya. Karena kondisi yang memang saya sakit ginjal, kalau hari Selasa dan Jumat untuk makan khususnya saya tidak bisa jam 12, saya harus makan jam 4 karena habis cuci darah pasti ya apa ya Pak, pasti lemas dan harus dokter menganjurkan makan, tidak boleh tidak makan gitu kan. Jadi kalau manfaatnya yang jelas kemarin saya harus transfusi tapi saya nekat tidak transfusi. Saya percaya bahwa saya dengan kebajikan yang saya kumpulkan pokoknya saya tidak mau transfusi gitu. Padahal HB saya rendah tapi saya percaya dengan keyakinan saya HB saya naik menjadi 9,8. Dari 6 menjadi 9,8 tanpa transfusi, artinya transfusi 2 kantong. Dan nyari darah waktu COVID ini sangat sulit. Yang selanjutnya adalah pengendalian diri, terutama pikiran yang memang ya walaupun ngasih susah untuk berjuang, tapi lama-lama sebulan bisa merasakan bahwa kendali pikiran itu ternyata nyaman dan indah akhirnya gitu. Jadi bisa punya pengendalian diri, baik pikiran ya kadang memang untuk awal-awalnya sih melawan penyakit ini nggak gampang nanti untuk menerima apa ya gagal ginjal ini nggak mudah, tapi saya jalani dengan happy bahwa saya laksanakan 8 sila ya sampai sekarang bisa apa ya bisa finish gitu ya. Mudah-mudahan bisa ada kemajuan untuk ginjal saya nanti. Terima kasih. Satu, luar biasa. Terima kasih Romo Parman ya. Ya, semoga segala kebajikan yang beliau lakukan juga semasa puasa ini betul-betul mampu memberikan ketepatan dalam penyembuhan dan kekuatan secara fisik dan mental untuk menghadapi apapun yang sedang terjadi. Terima kasih Romo Parman, terus berjuang dan bisa dilanjutkan kembali setiap uposata untuk melakukan uposata praktik puasa ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Baik, sama-sama. Ya, saya ke yang 2 minggu. Silakan untuk 4 orang yang 2 minggu 3 menit. Silakan. Siapa? Silakan. Namo Buddhaya Bante. Oh, Namo Buddhaya, Ibu Erni, silakan. Selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih pada malam ini bisa berkumpul kembali. Saya terus terang baru pertama kali untuk mengikuti puasa. 2 hari pertama, saya kan punya asam lambung. 2 hari pertama tuh kayak nggak waras Bante, karena harus bangun jam 4, dipaksa tidur jam 9, karena kan kalau tidur jam 9 nggak bisa bangun. Jadi hari pertama itu, 2 hari pertama itu ngantuk, terus sering sendawa. Jadi kalau makan sendawa gitu, kayak anginnya keluar. Nah itu 2 hari pertama. Terus meditasi juga nggak bisa lama. Perasaan udah 20 menit itu perasaan udah lama banget. Terus itu minggu pertama sudah saya bisa kendalikan, dipaksa makan pagi. Karena dulu saya nggak pernah sarapan berat. Paling buah udah sampai siang gitu. Tapi ini saya nggak boleh makan 1 kali. Nanti takutnya tambah masuk angin kan. Nah, di minggu kedua itu ada perubahan, saya pasang timer untuk meditasi dipaksa 45 menit. Yang awalnya 20 menit itu perasaan kayak badan tuh kayak ada gatal gitu, pengen pegang kiri, pengen pegang kanan, terus kaki tuh kebas gitu. Nah, minggu kedua itu sudah agak mendingan, kaki tuh kok nggak berasa begitu kebas ya Bante. Saya ada tanya di grup juga,
kok saya begini, maksudku kayak beban ini berat banget, mau BTS kayak pegel, ini pegel, itu pegel, ini gatel. Iya, apa saya sendiri yang begitu. Nah, terus di hari yang terakhir ini saya lebih tenang. Saya berasa bahwa kok saya tuh agak hilang kecemasan ya. Saya ini kan gampang cemas, Bante, kalau misalnya kita kerja, ada target, omset nggak capai, itu stres sampai hati ini nusuk-nusuk gitu. Terus ini saya biarkan, ya udahlah, dapat nggak dapat ya udah gitu. Nanti kita kerja lagi. Sempat kemarin juga trading saya loss, jadi habis, tapi saya ikhlaskan. Mungkin karena ada meditasi ini ya sudahlah, nggak rezekinya. Mungkin kalau saya nggak ikut meditasi, saya mungkin stres, banyak kekecewaan mungkin ya. Nah, tapi ini udah saya bisa kendalikan. Terus badan tuh lebih ringan, pencernaan lebih lancar, Bante. Ya, karena saya itu ada masalah juga dengan sembelit. Jadi pencernaan saya memang kurang bagus, asam lambung saya tinggi, pencernaan juga nggak lancar. Nah, semenjak saya harus minum vitamin untuk mendukung itu. Tapi saya tuh hari pertama, hari kedua masih saya dukung vitamin, suplemen. Terus hari ketiga saya coba lepas. Ternyata lancar juga sih. Gitu. Itu aja, Bante, kayaknya. Pengen saya mau lanjutkan sendiri. Cuma suami itu udah tanya, udah selesai belum puasa? Aduh kacau, Bante, sila ketiga nih. Ya, saya pikir ya saya tetap berusaha untuk tetap bermeditasi selama 45 menit, kalau bisa ditambah, Bante. Terus berusaha untuk makan secara sadar. Selama ini kan makan, belum selesai udah tegak, cuci, ini kerja kan. Nah, ini saya harus makan melewati perenungan, minum perenungan, itu nggak lewat saya. Berasa saya benar-benar makan, Bante. Nah, benar-benar saya makan. Jadi, oh ini proses makan, oh ini proses minum, ya, lebih sadar aja. Ini saya lagi meditasi, ini saya lagi setir gitu, Bante. Ya banyak-banyak terima kasih. Teman saya juga ada yang ngajak, itu namanya Bu Devi. Kita satu kampung. Dia cerita nih, saya ikut puasa gini-gini nih. Saya awalnya tuh berasa, aduh, nggak sanggup lah, nggak makan malam. Tapi dicoba, ya saya coba, lewat juga 2 biku, Bante. Gitu. Jadi kalau ada kelas yang lebih panjang, saya ikut, Bante, kelas yang lebih panjang. Mungkin saya dengar kayak 3 bulan manfaatnya luar biasa, Bante ya. Saya pengen juga, Bante, biar kita kan lebih sadar akan hidup ini. Ya, terima kasih sharingnya, waktunya untuk sharing, Bante. Baik, terima kasih Ibu Erni, luar biasa. Saya tahu ini hal yang tidak mudah, tapi apresiasi sekali, banyak hal yang sudah didapatkan. Untuk meditasi berkaitan dengan kesulitan dengan fisik tadi, Ibu, besok Minggu saya kebetulan akan menjelaskan dan memberikan instruksi secara langsung, tidak rekaman ya, di Agajin TV, yaitu meta tubuh. Ya, meta tubuh, khusus meta tubuh. Nah, itu memang sangat membantu sekali, seperti Ibu Yuliana ini bisa 3 jam duduk gitu rileks itu karena meta tubuh. Beliau sudah masuk ke meta tubuh yang kedua, tahap 2 di B gitu ya. Besok saya akan memberikan instruksi dasar, kebetulan instruksi dasar. Jadi nanti bisa diikuti, untuk yang lain juga bisa ikut di hari Minggu. Saya akan berikan tentang penjelasan dan instruksi dasar body meta teknik ya, atau teknik meditasi tubuh ya. Meditasi tubuh sangat membantu sekali ini untuk penyembuhan juga. Oke, begitu Ibu Erni, nanti bisa diikuti supaya jadi tambahan. Kelas berikutnya nanti kita akan umumkan tentunya ya. Terima kasih. Oke, saya persilakan pada Ibu Hoklina. Ini rasanya seru sekali ini. Silakan Bu Hoklina. Nama budaya, Bante. Ya, nama budaya, silakan. Terima kasih, Bante, atas bimbingannya dalam latihan selama 2 minggu ya. Ya. Saya itu, Bante, jarang lihat WA ya, WA grup-grup gitu kan. Cuma kebetulan ya mungkin ya, saya pas lihat buka WA gitu, saya ada lihat dari atas ada latihan gitu 2 minggu, jadi saya ikut loh. Ini latihan pertama saya,
di luar dari retret biasa ya. Biasanya kalau puasa sebelum COVID kan kita ada ikut retret sih gitu. Jadi kalau misalnya kalau puasa dan pembacaan parita ya Bante, kayaknya udah biasa gitu ya kan. Agak sombong ya Bante. Kalau baca parita ya Bante ya, itu kan hampir setiap hari kalau terlalu capek gitu kan. Jadi waktu Bante buat itu baca parita, oh itu biasa. Cuma kalau perenungan ya di kelas Bante ini saya perenungan. Baru yang saya bilang itu saya kelelahan kan, maksudnya kayak terburu-buru ya gitu ya. Saya dapatnya itu barusan ini ya gitu ya. Saya rasa itu mungkin karena kalau kita latihan itu di dalam satu retret kan kita nggak ada terganggu itu. Jadwal kita itu pasti tidak ada yang terganggu kecuali diri kita sendiri yang mau membuat gangguannya. Kalau kita kayaknya di umum ini kan apalagi kita lagi interaksi dengan orang ya. Saya rasa itu yang buat saya kelelahan karena saya harus interaksi. Apa betul ya Bante seperti itu nanti ya. Baru kemudian apa ini ya? Kalau yang perenungan tadi ya Bante itu saya memang baru mulai perenungan kayak seperti yang itu perenungan yang di PDF itu ya. Baru kemudian yang kalau untuk makan saya memang jarang perenungan. Kalau di retret juga Bante, saya baru sadar ini kalau saya terlalu cepat makan ya, kalau walaupun di dalam retret ya. Itu ya, Bante ya. Ya, begitu saja sih. Saya cuma terima kasih sih sama Bante karena di masa-masa COVID di mana hampir semua tempat pelatihan ditutup, saya masih bisa latihan dengan Bante. Terima kasih banyak Bante. Oh, satu lagi Bante, saya biasanya kalau di retret panjang ya, saya tidak pernah sakit mah ya. Ini saya sebelum ikut latihan dengan Bante, saya pernah masuk rumah sakit ya dengan deteksinya kalau saya kena sakit mah ya. Apa karena saya terlalu sering menjalankan puasa di luaran ya gitu Bante. Dengan selalu di luar retret ya. Terlalu panjang dan apa itu ya bisa buat seperti itu ya karena ada kita bekerja tapi dengan puasa tapi saya rasa apa karena emosinya tak stabil ya seperti itu ya kan walaupun bisa dibilang tidak terlalu maksudnya keuntungan dari kita ikut latihan-latihannya seperti biasa itu kita nggak usah bilang bahwa langsung berpikir oh ini nggak boleh tapi dia otomatis sendiri dia langsung mereda seperti itu jadi dia nggak ada keinginan sendiri untuk misalnya mau langsung apa gitu ya mau langsung ngomong itu tidak ada gitu mikirin apapun tidak ada itu yang saya dapatkan manfaat dari kalau kita sering latihan ya begitu kan cuma yang kendala saya itu kok kedapatannya barusan ini ya terakhir karena deteksinya itu penyakitnya ya kalau saya pikir-pikir oh udah biasa kok gitu kan latihan yang panjang apa karena di luaran itu dia apa karena walaupun kita rasa emosi kita rasa stabil apa beraksi juga ya gitu makanya dia bisa kena ke situ ya itu mungkin Bante pertanyaannya saja tapi terima kasih banyak ya Bante saya udah bisa latihan kan 2 tahun nggak boleh latihan Bante karena COVID ya Bante ya terima kasih banyak Bante. Baik, terima kasih Bu Lina, terima kasih. Nanti akan saya berikan untuk jawabannya ya Bu Lina ya. Luar biasa perjuangannya, bukan hal yang mudah memberikan pola baru dalam hidup kita ya, dan melakukan satu keberaturan dan disiplin untuk menata betul-betul kegiatan sesuaikan dengan waktu yang kita miliki. Bukan suatu yang mudah, tapi beliau cukup berjuang dan kita bisa lihat apa yang disampaikan tadi. Bisa dengar apa yang disampaikan tadi, luar biasa sekali. Baik, silakan selanjutnya untuk yang puasa bimbingan 2 minggu. Silakan 3 menit Anda bisa berbagi hal yang membahagiakan tentu gitu ya, hal yang Anda rasakan baik manfaat dan juga perjuangan Anda. Silakan. Izin Bante. Ya, silakan. Oke, Romo Asyang, silakan. Ya. Terima kasih Bante, Budaya. Ya.
Mungkin nanti suaranya agak bisik ya. Saya masih ada dalam perjalanan keluar kota, ada tugas yang agak bisik di jalan. Pertama-tama mungkin saya bertanya, ada apa dengan puasa masa-wasa itu? Soalnya saya seorang saya vegetarian dari kecil, Bante. Saya berpikir juga sanggup nggak saya PG tapi saya wasa lagi. Cuma saya berpikir, wah, latihan ini seperti saya mempunyai gergaji. Jadi saya ke sini itu gergaji saya tumpul. Bagaimana saya mengasah gergaji itu supaya tajam, ya seperti melakukan puasa masa-wasa ini. Ternyata ya biasanya ya minggu-minggu yang lalu sebelum puasa-wasa itu saya selalu melakukan donor darah. Ternyata tidak berhasil, ya tensi darah saya tetap tinggi terus. Ternyata saya melakukan puasa masa kemarin itu saya langsung donor, ya saya bersyukur tensi darah turun, penyakit-penyakit yang lain semua ternyata dicek semua bagus. Ya, dokter juga bertanya apa yang dilakukan. Oh, saya melakukan puasa masa puasa. Ternyata dokter juga berpendapat ini menurut ilmu kesehatan kedokteran ini puasa seperti itu sangat menyehatkan. Ya. Ternyata ya saya lakukan. Cuma saya berpikir lagi 2 minggu itu tidak cukup nanti. Saya berpikir ingin melanjutkan. Soalnya apa? Ya dari berat badan udah jelas turun, ya Bante ya. Terus ya dari yang lain-lain ya gergajinya menjadi tajam. Soalnya apa? Saya pikir lagi puasa masa-wasa ini penerapan sila samadhi panya Bante. Ya, kita di sini berlatih sila, di sini kita berlatih harus kuat sila, harus kuat meditasi, nanti akan timbul kebijaksanaan. Soalnya saya pelajari ya banyak yang pintar dalam agama Buddha, ya banyak yang jago dalam abhidhamma. Kalau samadhinya tidak itu, timbulnya kadang-kadang timbul kesombongan. Ya, saya rasa ya saya akan melanjutkan walaupun program ini berhenti, tapi saya akan tetap melanjutkan untuk berlatih. Ya. Terima kasih Bante. Nanti ada kesempatan bisa ketemu lagi sama Bante. Ya, terima kasih Mas yang luar biasa ya. Hal kendala banyak hal, kesehatan lebih baik lagi ya. Semoga semakin sehat ya, semakin sehat. Silakan untuk melanjutkan, bisa mengikuti dengan penghitungan uposatha yang sudah saya berikan. Bisa diikuti terus Romo Asyang atau mau lanjut setiap harinya juga boleh, dipersilakan gitu ya. Nanti kalau ada kendala apapun boleh sharing ya di grup WhatsApp umat Buddha boleh. Gitu ya, dipersilakan untuk sharing-sharing di sana, kita fasilitasi untuk sharing harian di sana. Baik, Romo Asyang, terima kasih. Satu lagi silakan untuk yang 2 minggu, silakan. Silakan, satu lagi untuk yang 2 minggu, saya persilakan. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Oh, ya Bu Rosianti. Iya, ya, silakan. Kabar Bante. Baik, silakan Ibu. Oke, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Saya mengucapkan terima kasih sekali, apalagi bisa ketemu Bante yang waktu bulan Juli yang kemarin, benar-benar Bante tahulah kondisi saya saat itu seperti apa. Waktu pertama kali diajakin ikut puasa pun saya ragu. Ini pertama kali saya ikut puasa. Saya awam sekali untuk agama Buddha, kalau mau dibilang sejujurnya seperti itu. Makanya waktu pertama kali diajak itu, saya khawatir apakah saya bisa atau enggak, apalagi kondisi lagi enggak fit, waktu itu lagi sakit ya, gelisah juga, semua ada lah saat itu. Tapi dengan berjalannya waktu ya makin lama makin berkurang. Terus Bante bilang coba ikut biar bisa tidur tenang gitu kan. Ya udah, saya enggak berani ngambilnya 3 bulan karena belum tahu gimana bentuknya. Jadi saya ngambil 2 minggu dan begitu kurang lebih saat bimbingan pertama yang 2 minggu itu saya merasa kenapa nggak ambil sebulan kemarin, mungkin bisa lebih, pasti bisa, cuman gini aja saya pasti bisa gitu, kenapa nggak cobain sebulan gitu. Enak, saya berasa saya jauh disiplin jauh lebih baik, otomatis pasti jauh lebih baik disiplin. Mengenai meditasi, sebelum mulai yang 2 minggu, saya sering dapat share dari Bante mengenai Angga Jin TV itu, saya sudah sering beberapa kali ikut, jadi mungkin udah ada dan ada ikut kelas yang
meta tubuh waktu bulan Juli itu, jadi juga ada pembelajaran sedikit dari sana. Kurang lebih 30 menit sudah bisa lah Bante, kurang lebih. Karena di bimbingan yang YouTube itu kan memang 30 menit ya, di sana ya. Jadi untuk batin saya berasa jauh lebih enak sekarang. Terima kasih banget bisa ketemu dengan Bante, benar-benar jauh lebih nyaman lah. Terus ada hal yang saya terasa banget perbedaannya. Kadang-kadang aktivitas kerja atau lingkungan sekitar pasti ketemu dengan orang-orang yang aktivitasnya tidak cocok dengan kita. Jadi kita ada kesal dikit dengan orang tersebut, ya kan? Pasti ada pikiran yang nggak suka dengan orang itu atau terbawa-bawa, terpikir-pikir, terulang-ulang kembali kegiatan yang dia kita tidak senang dengan dia, perbuatannya bagaimana. Itu dengan adanya ikut meditasi berapa minggu ini, saya berusaha meredam perasaan itu, berusaha oke lah, biarpun dia salah, saya sudah abaikan saja, jangan terlalu dipikirkan, bukan urusan saya gitu loh, bukan yaudah kalaupun mengganggu saya abaikan gitu. Saya sedang berusaha seperti itu. Mengenai menjalani sila kurang lebih masih bisa, apalagi untuk urusan puasa makan, karena saya makan sore malam biasa memang kadang-kadang ada, kadang enggak, karena sering makan sore aja, jadi untuk makannya enggak terlalu masalah. Saya udah berasa perkembangan banget dengan tubuh saya dan batin saya dengan ikutin puasa ini. Terima kasih sekali Bante atas bimbingan. Baik. Ya, makasih Ya, Bante. Ibu Rosyanti, ya terima kasih ya. Beliau sudah tidak nampak gugup dan nampak khawatir ya. Nampak gugupnya dan khawatirnya, takutnya luar biasa. Tapi kali ini tidak Ibu, luar biasa banget Ibu. Terima kasih banget Bante. Ya. Ya, lanjutkan puasanya di hari-hari uposata Ibu. Ya, Boleh saya mau Bante. Ya, Baik, lanjutkan. baik. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali. Saya sangat bahagia sekali. Tentu yang lain saya ingin mendengarkan yang lain ya. Paling tidak nanti Anda bisa berbagi di grup WhatsApp Maduda ya untuk yang lain, karena saya ingin mendengar banyak hal dari Anda semua yang sudah mempraktikkan ini dan bisa berbagi kepada yang lain juga untuk ikut serta bahwa apa yang diajarkan Buddha ini betul-betul satu hal yang sangat-sangat penting sekali dan sangat berharga sekali untuk kehidupan kita. Saya akan coba untuk membantu tadi dari Romo atau Bapak Erwin, ya Herwin tadi ya, tentang apa yang beliau alami. Bapak Erwin ini dari ikut kelas KDAP A, B gitu ya. Jadi meditasi juga demikian, puasa juga demikian. Seringkali beliau ini kalah dengan ekspektasi beliau dalam latihan gitu. Sehingga tidak bisa menerima hasil gitu ya. Tidak bisa menerima hasil dengan berbagai macam kendala. Tapi saya melihat banyak hal yang sudah berubah cara pandang beliau ya, tidak menggunakan metode-metode lama yang selama ini beliau lakukan gitu ya, sehingga beliau kembali untuk bisa membuka cangkirnya. Dan saya melihat perubahan yang luar biasa sekali kali ini, seperti apa yang disampaikan beliau tadi. Jadi penyesalan tidak muncul. Penyesalan tidak muncul. Ini sesuatu yang sangat luar biasa tentu Pak Erwin, dan apresiasi untuk Bapak Erwin, dan teruskan saja pola latihan ini. Jadi ini satu perkembangan yang baik. Mudah memaafkan, tidak lagi ada penyesalan. Biasanya habis latihan Bante kok begini banyak sekali yang beliau sesali karena tidak sesuai ekspektasi. Maka ketika melepaskan segala bentuk ekspektasi dan melihat pada proses saja gitu, bukan hasil, karena kita betul-betul masih proses gitu kan. Jadi lakukan saja dan terus lakukan. Terima kasih Pak Erwin, jadi sudah bisa membebaskan dari segala bentuk ekspektasi dalam latihannya gitu ya, dan kelekatan terhadap ekspektasinya, dan sekarang bisa legowo, istilah orang Jawa begitu. Terima kasih ya. Terima kasih Bante atas bimbingannya. Terima kasih. Baik ya, terus tadi juga ada puasa berkaitan dengan ya, memang latihan puasa yang kalau kita dalam retret itu. Nah, ini saya tadi baru membaca sharingnya Romo Setiawan nih ya, menarik sekali nih Romo Setiawan ini sharingnya di grup WhatsApp. Terima kasih Romo ya. Beliau mengatakan lebih mudah kalau di tempat retreat gitu ya. Handphone disita gitu ya, semua kita tidak perlu ngapa-ngapain, tidak kontak dengan siapapun. Betapa mudahnya gitu, betapa mudahnya gitu. Tetapi ketika kemudian kita betul-betul berada dalam situasi yang tidak dikondisikan untuk semuanya itu mendukung ya, dan kita biarkan sebagaimana adanya, ini menjadi tantangan tersendiri untuk menguji keyakinan dan tekad kita.
Memang betul sekali, ini bukan hal yang mudah. Maka kenapa kemudian saya tidak begitu idealis dengan apa yang Anda praktikkan. Harus begini, nggak boleh begitu, tidak. Kenapa seperti itu? Karena ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau di tempat yang terkondisi, kadang saya agak sedikit strict memang gitu, karena terkondisikan gitu, mendorong mereka untuk lebih bisa lah gitu. Hanya tinggal mendorong tekad mereka gitu. Tapi kalau betul-betul keadaan seperti ini, karena kita memang membawa praktik ini dalam kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan sehari-hari gitu, memang tantangannya luar biasa sekali. Maka perlu pemahaman bagaimana menghadapi gitu. Maka tidak perlu kenceng-kenceng juga gitu ya. Kalaupun belum tuntas nih seperti pola makannya gitu ya. Ibu Elviani misalkan nih sudah sampai 8 lagi Bante, luar biasa. Yang awalnya 5 aja mau putus itu loh beliau. 5 aja hampir putus gitu, hampir menyerah tuh gitu ya. Tapi kemudian bisa kembali ke 8 lagi. Saya begitu membaca itu sangat bahagia sekali karena itu bukan sesuatu yang mudah. Di lingkungan yang memang kalau istilah kita ngomong teratai ini ya, ini di lumpur teratai ini tumbuh, bukan sesuatu yang mudah tentunya gitu. Yang semuanya itu tidak terkondisi dengan baik. Nah, itu juga cara saya dalam berlatih Bapak Ibu. Saya sendiri lebih menerima tantangan yang seperti itu kalau saya sendiri gitu, dalam hal apapun gitu ya. Membiarkan apapun sebagaimana adanya. Tidak mengkondisikan sesuatu untuk saya betul-betul lakukan gitu. Karena perjuangannya berbeda sekali dan di situ mengukur sekali lagi tingkat keyakinan kita gitu dan tekad kita dalam mempraktikkan itu betul-betul kita akan tahu betul-betul bagaimana keyakinan. Tapi ketika kita berhasil kemudian seperti yang Anda lakukan gitu ya, ada sesuatu yang betul-betul merubah karena ini pengalaman empiris betul-betul. Seperti misalkan musik, kalau ada di tempat retreat di sana memang tidak ada sama sekali misalkan yang diceritakan oleh Romo Setiawan misalkan. Di sana memang tidak ada sama sekali musik, hiburan apapun. Sepertinya ya biasa-biasa saja gitu di sana, nggak ada apapun yang menjadi tantangan gitu, karena nggak ada sesuatu yang memicu untuk kita ingin menikmati itu semua. Tapi ketika tidak ada kontrol dari luar dan hanya kita sendiri nih gitu yang kontrol, disitulah kita akan tahu betul sejauh mana kelekatan kita terhadap musik misalkan seperti itu. Demikian dengan hal yang lainnya tentunya gitu ya. Jadi memang retreat yang kami usung ya lebih ke retreat seharian dan di rumah ini adalah sesuatu yang memang ini menantang sekali gitu. Nah, menantang sekali sehingga kenapa kontrol saya hanya melalui WhatsApp group dan bimbingan seperti ini terus seperti. Kenapa di WhatsApp group kami minta untuk terus menyampaikan perkembangannya agar kami bisa bantu sebenarnya bisa bantu dalam proses seperti Ibu Hoklina misalkan kemarin sudah menyampaikan apa yang menjadi kendala dan terbantu. Baru akhir Bante merasakan ini seperti ini di akhir lagi. Lanjut lagi nanti Ibu, tidak apa-apa. Lanjut lagi gitu ya. Nah, itu pentingnya kita menyampaikan. Jadi ketika Anda berlatih ya, pesan saya dimanapun dengan siapapun, jangan sungkan menyampaikan sisi perkembangan Anda dalam latihan kepada guru dan kemudian jangan sungkan menyampaikan sisi kendala-kendala apa yang sulit Anda alami. Ini penting sekali karena itu betul-betul membantu kita untuk berkembang, membantu kita untuk tumbuh gitu. Maka kenapa grup WhatsApp itu sering kami untuk anjurkan untuk berbagi dan sebagainya. Kami bisa melihat perkembangan dari sana gitu. Dan terlebih di bimbingan-bimbingan seperti ini tentu sesuatu yang membahagiakan bagi saya sendiri bisa memberikan sesuatu yang program yang seperti ini untuk Anda dan Anda bisa melakukan ini semua dengan baik. Ya. Kita akan ketemu nanti di program-program yang lain ya. Puasa tetap akan kita lanjutkan di beberapa waktu nanti ya. Kita akan umumkan tentu. Maka kalau Anda ingin mengikuti program-program dari kami, dari Parya Punati Indonesia, Anda bisa bergabung di grup WhatsApp Umat Buddha, ya, bisa di grup WhatsApp 1 atau 2 atau yang kami sediakan. Ya, Anda bisa bergabung ke sana karena di sana informasi-informasi yang kami berikan itu berkaitan dengan kegiatan ada di sana. Atau ketika memang Anda masalah di handphone, udah banyak grup Bante, nggak ada pilihan lagi, boleh sampaikan ke sekretariat, tidak apa-apa, nanti akan diupdate secara pribadi dari sekretariat gitu ya, agar Anda ikuti terus perkembangan dan kegiatan-kegiatan dari kami. Dan hari Minggu esok sekali lagi untuk Anda yang banyak mengalami, saya melihat dalam hal puasa nih kakinya itu kebas dan sebagainya gitu ya, tidak bisa lama dan sebagainya gitu ya. Esok hari Minggu saya akan memberikan penjelasan dan instruksi dasar, yaitu
body metateknik, ya meditasi body metateknik atau meditasi teknik metatubuh, ya teknik metatubuh. Ini instruksi dasar, jadi Anda bisa nanti ikut. Instruksi lanjut nanti kita akan infokan kelas selanjutnya tentunya untuk instruksi lanjut. Mau lebih dalam lagi ikut di KDAB kami, di sana 49 hari seperti yang dilakukan oleh beberapa rekan-rekan Anda yang ada di sini. 49 hari gitu ya, mereka melakukan secara konsisten setiap hari dan ada reportnya ya, laporannya setiap hari, setiap minggu, perkembangan per hari mereka. Jadi kembali kontrol dirinya ada pada Anda semua. Kejujuran Anda menentukan perkembangan spiritual Anda sendiri, bukan pada saya. Gitu. Maka apresiasi untuk Anda yang betul-betul bisa melakukan ini dengan baik, dengan segala hal pencapaian secara fisik maupun secara batin, karena ini bukan dari saya, tapi dari keyakinan Anda sendiri dalam mempraktekkan dharma terkait dengan puasa selama 3 bulan, 1 bulan, atau 2 minggu. Terima kasih sekali lagi, semoga Anda tetap sehat, bahagia, dan terus tumbuh keyakinan pada Tritna dalam batin Anda masing-masing. Demikian, saya kembalikan kepada Wina. Silakan Wina. Baik, Anumodana atas bimbingan pada sore hari ini. Sangat luar biasa tentunya Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma yang sudah mengalami berbagai banyak perubahan. Semoga apa yang Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma dapat untuk hari ini bisa berguna untuk saat ini dan selamanya. Sadu, sadu, sadu. Baik, untuk selanjutnya, karena ini pertemuan puasa terakhir, saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma untuk foto bersama. Karena di sini ada berbagai banyak slide. Saya hitung untuk bagian slide pertama. Saya hitung 3 kali, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, saya hitung 1 sampai 3 kali, 1, 2, 3. Untuk yang terakhir, saya hitung 3 kali, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan pengumuman. Untuk yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma yang sudah ikut puasa 3 bulan, 1 bulan, dan 2 minggu, yang sudah belajar bersama kami. Untuk yang kedua, kami persilakan Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma yang belum bergabung di grup WhatsApp Umat Buddha 1 atau 2 bisa langsung bergabung. Nanti linknya bisa kami bagikan. Untuk yang ketiga, berbagi ekstra. Kami persilakan untuk berbagi ekstrak pengetahuan puasa Anda di grup WhatsApp Umat Buddha. Untuk yang terakhir, kami akan membagikan sertifikat besok pukul 13.00 waktu Indonesia Barat setelah Anda berbagi ekstrak pengetahuan di grup WhatsApp Umat Buddha. Untuk mengakhiri kelas online pada sore hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma untuk melakukan aspirasi dan pelimpahan jasa. Dengan kebajikan ini, semoga mengkondisikan kebahagiaan dan kesejahteraan hingga tercapainya nirwana. Saya berbagi berkah kebajikan ini kepada kedua orang tua, guru,
saudara, sahabat, semua mendiang, semua dewa, dan semua makhluk. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma yang sudah mengikuti puasa masa wasa pada beberapa kegiatan kita, waktu, dan sampai jumpa di kelas kami. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Budaya. Terima kasih. Budaya